Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat walafiat. Amin. Baiklah, kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari bab 9, yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Anak-anak, sebelum kita mulai materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian menjadi penjual barang atau pembeli barang? Pernahkah kalian berhutang dengan penjual? Atau pernahkah kalian membayar hutang melebihi jumlah hutang kalian? Jika pernah, maka itu akan berhubungan dengan materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, yaitu tentang jual beli, hutang piutang, dan riba. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang, dan riba menurut ketentuan fikih muamalah serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini Ibu akan menjelaskan pengertian jual beli. Pengertiannya secara bahasa. Dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Kemudian, cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli. Dan terakhir, di antaranya rukun syarat dan khiyar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan hukum jual beli. Hukumnya adalah, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Selanjutnya, jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan, seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketenteraman masyarakat. Rukun dan syarat jual beli. Sekarang Ibu terangkan dulu rukun jual beli. Adanya penjual dan pembeli. Selanjutnya ada objek yang dijual belikan. Selanjutnya akad atau ijab qabul jual beli. Selanjutnya anak Ibu, syarat jual beli. Agar jual beli sah, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun jual beli. Anak-anak Ibu, ayo kita pahami tabel berikut. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat. 1. Penjual dan pembeli. Pertama, harus berakal.
Maksudnya bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Balik maksudnya adalah meskipun balik menjadi syarat jual beli, sebagian ulama berpendapat bahawa anak yang belum balik tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil. Selanjutnya, dengan kehendak sendiri. Maksudnya, bukan kerana dipaksa orang lain. Nomor 2, rukun dan syarat jual beli itu adalah objek yang dijual belikan. Suci. Maksudnya bukan benda najis. 2, ada manfaat atau bermanfaat. Dapat diserah terimakan. Contoh yang tidak bisa diserah terimakan adalah ikan di dalam laut. Selanjutnya, milik penjual. Maksudnya di sini milik sendiri atau milik orang yang diwakili. Selanjutnya anak ibu, diketahui oleh penjual dan pembeli wujud, bentuk dan ukuran dan sifat-sifatnya dan diketahui oleh dua belah pihak. Rukun dan syarat jual beli yang ketiga adalah akad jual beli atau disebut juga ijab dan qabul. Pertama, ijab dan qabul berhubungan. Maksudnya, materi ijab qabul berhubungan langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya, benda yang dimaksudkan penjual dan pembeli sama. Bermakna mufakat. Maksudnya, penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan. Tidak disangkutkan urusan lain. Contohnya, saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Tidak berwaktu. Maksudnya, tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, ibu akan menerangkan pengertian hutang piutang. Apa maksud dari pengertian dari hutang piutang ini? Ini akan ibu jelaskan. Hutang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Yang kedua, hal penting yang harus diperhatikan dalam hutang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam hutang piutang atau pinjam meminjam tersebut. Anak ibu, marilah kita mempelajari tentang hukum memberi hutang. Hukumnya apa? Pada dasarnya, memberi hutang hukumnya boleh. Selanjutnya, jika memberi hutang kepada orang untuk kebaikan, dalam membantu sesama, maka hukumnya menjadi sunnah. Hukum memberi hutang bisa menjadi wajib apabila orang yang diberi hutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Pemberian hutang juga bisa menjadi haram jika diketahui bahawa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Anak ibu, mengembalikan hutang. Apa hukumnya kita mengembalikan hutang? Hukum. Sedangkan mengembalikan hutang hukumnya wajib. Setiap orang yang berhutang fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya. Pada saat orang yang berhutang sudah memiliki uang untuk melunasi hutangnya, ia tidak boleh menunda-nunda pelunasan hutang jika ada orang yang mampu membayar hutang. Tetapi
selalu ditunda-tunda, maka orang itu sunnah berbuat zalim. Anak ibu yang berbahagia, rukun dan syarat hutang piutang. Sekarang ibu akan menjelaskan rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang. Satu, orang yang berhutang dan berpiutang. Dua, barang atau harta yang dihutangkan. Tiga, akad atau ijab kabul hutang piutang. Sekarang syarat hutang piutang. Seperti jual beli, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun agar hutang piutang sah secara hukum. Selanjutnya nih Bu, Ibu akan menerangkan rukun dan syarat hutang piutang. Ayo simak diagram ini, rukun dan syarat. Rukun 1, orang yang berhutang dan piutang syarat balik dan berakal. 2, barang atau harta yang dihutangkan. Syaratnya jelas, jumlah, kadar, dan takarannya. 3, akad, ijab kabul, tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Sekarang kita lanjutkan materi pengertian riba. Apa itu riba? Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Secara umum, riba terbagi menjadi dua macam. Sekarang kita pahami dulu tentang riba. Nomor 1, riba nasi'ah. Apa itu? Riba nasi'ah. Riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penunda atau penangguhan bayaran. Contoh, Bu Rini membeli beras 10 kg kepada Bu Siti. Harga 1 kg beras Rp7.500. Karena pada saat yang sedang tidak mempunyai uang, Bu Rini meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Rini sampai bulan depan. Sehingga Bu Rini berhutang kepada Bu Siti sejumlah Rp75.000. Sebulan kemudian, pada waktu Bu Rini mau membayar hutangnya, harga beras naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Bu Siti minta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat itu, yakni Rp80.000. Kelebihan Rp5.000 sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba nasi'ah. Mungkin anak-anak paham. Kalau paham, amin ya rabbal alamin. Riba kedua, riba fadal. Pengertian dan contohnya, pengertian tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambah pada salah satunya. Contoh, Pak Yanto memiliki 10 kg beras dengan kualitas baik. Sedangkan Pak Yudi memiliki 15 kg beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yudi saling menukar beras kepunyaan mereka itu. Pak Yanto membutuhkan beras kualitas jelek untuk memakan ternaknya. Sedangkan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk dikonsumsi. Kelebihan 5 kg beras Pak Yudi disebut dengan riba fadal.
Sekarang kita masuk dengan hukum riba. Hukum riba itu anak ibu, praktik riba sangat merugikan masyarakat kecil. Misalnya seperti contoh riba nasiah. Bu Rini akan sangat terbebani dengan tambahan uang yang harus dikembalikan pada Bu Siti dengan hutang yang bertambah seperti pada contoh. Bu Rini akan semakin kesulitan untuk melunasinya. Bahkan dalam jangka panjang, hutang Bu Rini akan terus menumpuk dan bertambah besar. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Dalam firman Allah tentang riba, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. Fa'ahallahul bai'a wa riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Ibu harap anak ibu cukup mengerti. Kalau anak ibu mengerti, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang bersama-sama kita mengambil kesimpulan. Kesimpulan pertama, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli. Utang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya, riba adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Dengan kesimpulan itu tadi, anak ibu cukup paham. Terima kasih. Sekarang ada pesan dari ibu ketika zina dan riba dilakukan tentang terang-terangan di masyarakat. Berarti mereka telah menghalalkan azab Allah SWT untuk ditambahkan ke diri mereka. Hadis riwayat Tabrani dalam Mujam Al-Kabir 460 dan disahihkan Al-Albani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.